Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Teguh History. Nah, kali ini kita akan membahas tentang himpunan. Perdana juga nih, saya akan menampilkan gambar visualnya. Nah, kali ini materi yang dibahas hubungan antar himpunan. Oke, yang A, himpunan saling lepas. Contoh yang pertama, apakah himpunan A dan B di samping ini saling lepas? Nah, buat alasannya. Nah, ini ada himpunan A dan himpunan B. Ya, jawab. Nah, saling lepas ya. Alasannya kenapa? Karena sebab anggotanya tidak ada yang sama. Ya, bisa dilihat di sini ya. Nah, himpunan A anggotanya 1 sama 3. Nah, sedangkan yang B himpunannya 2, 4, 6. Nah, angkanya berbeda juga, maka ini kita sebut sebagai himpunan saling lepas. Nah, kesimpulannya, himpunan A dan himpunan B disebut saling lepas jika anggota A tidak ada yang menjadi anggota B dan anggota B tidak ada yang menjadi anggota A. Artinya anggota himpunan A dan B tidak ada yang sama. Gampang ya, mudah. Oke, kita lanjut. Berikutnya, contoh nomor 2. Manakah pasangan himpunan yang saling lepas di bawah ini? Jawaban boleh lebih dari satu. Oke, kita jawab. Himpunan yang saling lepas adalah, nah, himpunan yang saling lepas yang A, himpunan P dan Q. Ya, dilihat ya, tidak ada nilai yang sama ya. Anggotanya saling lepas. Nah, kemudian himpunan I dan C. Nah, himpunan I dan C. Kalau I di sini X, di mana X itu kan lebih kecil dari 2. Nah, sedangkan bilangan bulat ya. Kemudian sedangkan yang C ini 2 sama 3, maka tidak ada angka yang sama. Oke. Selanjutnya, himpunan perpotongan. Ini yang B ya, himpunan perpotongan. Dua himpunan disebut perpotongan jika ada anggota kedua himpunan itu yang sama. Contoh yang pertama, diketahui A kurung awal 54, 56, 58, 60, 62 ya. Kemudian dan B, X di mana X di antara 48 sama 57, nilai X anggota bilangan asli. Nah, apakah kedua himpunan itu berpotongan? Nah, kita jawab ya bersama-sama. Nilai A, nah ini udah ada ya sesuai dengan yang ada di soal. Kemudian yang B kita uraikan ya. Nah, anggotanya jadinya 49, 50, 51 ya. Kemudian ada 52 sampai dengan 50-an 6. Nah, dilihat di gambar di situ ya. Himpunan A anggotanya ada 5, kemudian himpunan B anggotanya ada 8. Nah, kebetulan yang sama angkanya itu adalah 54 sama 56. Maka kedua himpunan itu berpotongan. Ya, ini kita sebut sebagai himpunan berpotongan karena ada nilai yang sama. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut. Yang kedua, tuliskanlah ya di sini. Kemudian A dua himpunan yang berpotongan, yang B dua himpunan yang tidak berpotongan. Nah, jawabannya di antaranya atau di antara lainnya, yang A yang berpotongan PQRS dan RSTUVW. Yang B yang tidak berpotongan ayam, bebek, angsa, merpati, dan mangga, manggis, pisang. Nah, yang berpotongan, kenapa potongan? Di sini ada nilai huruf yang sama, ya, ada huruf yang sama ya di nilai R, huruf R ya, sama S ini sama. Sedangkan yang tidak berpotongan ini berbeda. Yang satunya ini macam-macam hewan, kemudian yang satunya macam-macam buah. Jadi tidak berpotongan. Kita lanjut berikutnya. Yang C, himpunan yang sama. Himpunan A sama dengan himpunan B jika semua anggota A menjadi anggota B dan semua anggota B juga menjadi anggota A.
banyak dan nama anggotanya sama. Kita melangkah ke contoh. Yang pertama, jika A kurung kurawal 23, 29, 31 ya, dan B kurung kurawal 31, 29, kemudian 23, maka himpunan A sama dengan himpunan B, atau ditulis dengan singkat A sama dengan B. Yang kedua, manakah ya himpunan di bawah ini yang sama? Nah, di sini ada F, G, H, I, J. Nah, yang sama itu F sama dengan H. Nah, dilihat F itu kan pilihan asli di antara 8 dan 17. Itu nilai F itu sama dengan H, yaitu 9, 10, 11 sampai dengan 16. Jadi F sama dengan H. Sedangkan yang 2, G itu kan 8, 9 dan seterusnya sampai 17. Kemudian C-nya itu X, di mana X di antara 8 kemudian 18, bilangan caca. Maka nilai G ini sama dengan nilai C ya. Kemudian kita melangkah ke nomor 3. Yang A, jika anggota A sama dengan anggota B, apakah himpunan A itu sama dengan himpunan B? Kemudian yang B, jika himpunan K sama dengan himpunan L, apakah anggota K sama dengan anggota L? Iya atau tidak? Buat contoh sesuai jawaban. Silakan dikerjakan ya, itu untuk latihan. Nah, kita melangkah ke pembahasan yang D, himpunan bagian. Pengertian himpunan bagian. Nah, pengertian himpunan bagian A, himpunan bagian B, ditulisnya seperti ini, A, himpunan bagian B. Nah, ini. Jika semua anggota A termasuk anggota B, contoh. Nah, yang satu, manakah yang benar pernyataan di bawah ini? Yang A diketahui A, anggotanya 1, 3, 5, dan B di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka kita sebut A himpunan bagian dari B, karena 1, 3 sama 5 ini ya masuk di anggota dari himpunan B. Nah, di sini ada 1, ada 3, ada 5. Nah, ini simbolnya. Nah, selanjutnya yang B, 4 sama 5 itu himpunan bagian dari 0, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini ada angka 4 sama 5 ini ada nih. Nah, ini disebut sebagai himpunan bagian. Kemudian yang C, bilangan caca, himpunan bagian dari bilangan asli. Kemudian yang D, himpunan asli, himpunan bagian bilangan caca. Yang kedua, tuliskan 3 buah himpunan bagian dari huruf dalam abjad. Nah, jawab. Antara lain adalah yang pertama himpunan kosong, yang kedua A, kemudian yang ketiga A sama Z, kemudian yang keempat A, B, C sampai dengan Z. Berikutnya, banyak himpunan bagian suatu himpunan. Contoh, jika P itu A, B, kemudian tunjukkan semua himpunan bagian himpunan P. Ada berapa buah semuanya? Nah, jawab. Himpunan kosong 1 buah, kemudian A, B ada 2 buah, kemudian A, B 1 buah. Nah, himpunan bagian P seluruhnya 1 tambah 2 tambah 1 itu ada 4 buah. Selanjutnya nomor 2. A, tuliskanlah semua himpunan bagian dari R sama dengan, nah ini ada anggotanya C, D, E. Kemudian B, ada berapa semua himpunan bagian dari R? Nah, kita uraikan. Himpunan 01, C, D, E 3 buah, C, D, C, E, D, E 3 buah, C, D, E 1 buah. Maka himpunan bagian R 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1 hasilnya adalah 8 buah seluruhnya. Oke, yang ketiga. Nah, ini ada tabel, isilah tabel berikut ini. Nah, ini nomor atau hurufnya dari A sampai F. Kemudian himpunannya ini, kemudian banyak anggotanya. Nanti kita akan isi titik-titiknya, rumus, kemudian banyak himpunan bagian. Kita mulai dari yang pertama, banyak anggota 1, maka 2 pangkat 1, 2. Kemudian yang B ini, banyak anggotanya 2, 2 pangkat 2 adalah 4.
Nah, berarti kita melihatnya di sini kalau hurufnya ada 3 maka banyak anggotanya 3. Nah, rumusnya 2 pangkat 3, maka nilainya banyak himpunannya bagian adalah 8 dan seterusnya ya. Disesuaikan dengan himpunannya. Kalau ada 9 ya maka 2 pangkat 9. Nah, ini. Maka hasilnya 512. Maka didapat rumusnya banyak anggotanya di sini n, maka rumusnya 2 pangkat n, banyak himpunan baginya 2 pangkat n. Udah ya? Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, segitiga Pascal dan himpunan bagian. Nah, segitiga Pascal di sini kita mulai ya, bentuknya seperti ini ya. Nah, di sini kan ada nilai 1 sama 1. 1 tambah 1 2. Nah, ini ada 1 tambah 2 3. Nah, memiliki pola menurun ya. Kemudian sampai dengan nilai di situ ada 6 ya, nanti ada 6. Nah, di situ dilihat untuk nilai 1 itu di ujung kanan ada ya, menurun, kemudian yang satu di ujung kirinya juga menurun. Nah, nilai n di sini 0 sampai dengan 6. Nah, kemudian jika 2 pangkat 0 maka nilainya adalah 1 sama dengan 1. Nah, ikutin polanya, di situ ada angka 1 tambah 1 ya, maka 2 pangkat 1 nilainya adalah 2. Nah, di sini nilai angkanya adalah 2, maka 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, polanya 1 tambah 2 tambah 1. Dan seterusnya ya, mengikuti pola di situ. Kalau 3 ya 2 pangkat 3 sama dengan 8, nanti nilainya 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1. Dan seterusnya. Nah, contoh biar lebih paham. Dengan bantuan segitiga Pascal, tentukanlah banyak himpunan bagian dari P sama dengan ya, kurung kurawal A, B, C, D, E. Nah, jawabannya anggota P itu sama dengan 5. Nah, itu yang ada kotaknya untuk bisa dilihat. Maka banyak himpunan bagian P, 2 pangkatnya berapa di situ? 5. Maka 2 pangkat 5. Polanya di situ kan 1, 5, 10, 10, 5, 1. Maka hasilnya adalah 32 kalau dijumlahkan. Oke, lanjut berikutnya. Masih semangat ya? Oke, kita lanjut. Yang A saling lepas atau saling asing, B irisan 2 himpunan, C himpunan yang sama, yang D himpunan bagian. Kita buat simulasinya. Nah, saling lepas atau saling asing, kalau ada 2 lingkaran ada atau 2 himpunan maka tidak bersentuhan ya, saling lepas. Nah, kalau irisan 2 himpunan ini menempel maka ada nilai yang sama ya. Kemudian himpunan yang sama ini nilainya sama persis ya, 2 himpunannya itu nilainya sama. Kemudian himpunan bagian berarti di lingkaran kecil ini bagian dari lingkaran yang besar. Nah, ini dikaitkan dengan simulasinya. Nah, terakhir kesimpulan. Yang pertama, himpunan kosong selalu himpunan bagian dari himpunan manapun. Nah, suatu himpunan adalah himpunan bagian dari himpunan itu sendiri. Kemudian yang berikutnya, banyak himpunan bagian suatu himpunan yang anggotanya n buah dapat ditentukan dengan rumus 2 pangkat n. Nah, terima kasih. Semangat berprestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.